Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan makan siapa di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan, Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tiada suatu ucapan yang pantas keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba, melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali berjumpa pada pagi menjelang siang hari ini dalam rangkaian acara Fatwa TV Live Interaktif, kembali ke hadis Nabi SAW bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M. Haikal Basyarahil MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada live interaktif kali ini dengan menelpon kami di nomor 0331544687, atau Anda juga bisa telepon kami via WhatsApp di nomor 0821706087. Dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan alhamdulillah telah membersamai kami secara virtual dari Martapura Ustadz Haikal Basyarahil. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar antum hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sudah siap untuk membersamai dan menyapa para pemirsa siang hari ini Ustadz? Ya insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Wa iyyakum. Baik pemirsa dan mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat dan siap menyapa dan membersamai kita dalam live interaktif pada hari ini. Baik, seperti biasa mengawali kegiatan live interaktif kita, marilah kita simak nasihat pembuka dari Ustadz guna membuka live interaktif kita pada hari ini. Oleh karenanya dengan hormat kami minta kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihatnya dan kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berhadir di majelis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini kita berada di bulan Safar, yang mana bulan Safar ini salah satu bulan di dalam Islam. Dan kaum muslimin dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka memiliki keyakinan semua waktu, semua tanggal, semua bulan, semua tahun itu sama. Tidak ada bulan tersebut atau waktu tersebut membawa malapetaka ataukah membawa kesialan. Oleh karena itu, ini akidah seorang muslim bahwasanya semua bulan itu baik,
semua bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh ada satu pun dari kita atau seorang muslim berkeyakinan bahwasanya di antara bulan yang ada itu mendatangkan hal yang tidak baik atau dalam bahasa lainnya mendatangkan kesialan. Maka ini tentu keyakinan yang tidak benar dan tersebar di tengah kalangan kaum muslimin bahwasanya adanya anggapan di sebagian kaum muslimin, adanya anggapan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang mendatangkan kesialan, bulan yang banyak membawa malapetaka atau musibah, sehingga muncullah keyakinan-keyakinan tidak boleh menikah di bulan Safar, kemudian tidak boleh bepergian di bulan Safar dan semisalnya, apalagi di akhir Safar. Maka keyakinan ini sejatinya sebetulnya adalah keyakinan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Oleh karenanya Rasulullah SAW membantah keyakinan ini. Nabi mengatakan la adwa wa la tiyarata wa la hammata wa la safar. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya. Dan tidak ada juga kata Nabi SAW tatayur, pamangli, tidak ada. Dan kata Nabi tidak ada safar itu membawa kesialan dan tidak ada burung hantu, kata Nabi SAW. Maksudnya burung hantu kalau dia terbangnya burung itu ke kanan bawa kebaikan, kalau terbangnya ke kiri dia mau kejelekan. Maka tidak ada, kata Nabi. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Dibantah oleh Nabi keyakinan orang-orang zaman dahulu bahwasanya bulan Safar ini mendatangkan berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Maka ini tidak benar dan ini merupakan mengotori tauhid seorang muslim ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang bertauhid, yang berakidah benar, maka mereka memiliki keyakinan semua bulan itu baik, semua bulan itu bagus. Oleh karenanya ketika kita berada di bulan Safar, maka kita bermuamalah di bulan Safar ini sebagaimana bermuamalah di bulan lainnya. Maksudnya gimana? Maka tidak ada masalah seseorang mau melaksanakan pernikahan di bulan Safar, maka insya Allah baik. Karena pernikahan itu semakin dicepatkan, semakin baik. Orang melakukan Safar di bulan Safar, di hari apa saja di bulan Safar ini silahkan. Karena tidak ada hari itu, bulan itu membawa kesialan. Maka seorang muslim harus dia menanamkan pada dirinya sifat tawakal kepada Allah. Karena sifat tatayur semacam ini setiap orang akan mengenai setiap orang, bahkan termasuk orang yang bertauhid pun. Dan cara menghilangkannya adalah dengan tawakal kepada Allah. Maka seorang muslim hendaknya dia memperbanyak tawakalnya kepada Allah agar tidak muncul pada dirinya sifat atau anggapan atau bisikan dari syaitan bahwasanya hari ini, bulan ini membawa sial. Karena sejatinya kalau ada keyakinan demikian, maka kita masuk pada sebuah dosa yang dikatakan oleh para ulama syirik kecil. Maka hendaknya keyakinan ini harus dihilangkan, tumbuhkan tawakal pada diri kita, semua bulan itu baik, maka kita bermuamalah seperti bulan biasanya, silahkan menikah, silahkan safar, silahkan melakukan apa saja. Tidak ada larangan di dalam Islam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas nasihatnya. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan dan dijauhkan dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang berkaitan dengan tanggal-tanggal ataupun hari-hari yang merugikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, marilah kita mulai live Aktivita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ingatkan bahwasanya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada pagi hari ini melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 706087. Dan Alhamdulillah telah membersamai kami penelpon pertama kita Ustadz, ada Bapak Nahrul dari Gresik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ini ada dua pertanyaan Ustaz soal perjalanan sebagai thalibul ilm Ustaz. Yang pertama ini, misal kita mau belajar agama ya, atau entah itu di majelis taklim atau baca buku atau baca artikel atau lihat video di YouTube soal agama gitu, kita memulainya dengan basmalah, dengan zikir begini, Bismillah, terus Rabbi zidni ilma sama Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an sampai selesai. Itu saya lafalkan bukan niat untuk menjalankan sunnah, cuma ingin minta pertolongan ke Allah gitu Ustaz. Apakah boleh gitu? Apakah itu dihukumi bid'ah?
atau boleh atau gimana? Terus pertanyaan kedua, bolehkah kita berhutang untuk menuntut ilmu? Misal kita pengen belajar ke kota ya, tapi kan kita nggak ada biaya, kita hutang ke orang gitu, boleh nggak? Atau kita mencukupkan diri belajar dia di rumah, baca buku atau gimana gitu? Soalnya ini kan materinya penting, Ustaz, materi Ustaz, materi akidah dan juga tauhid Ustaz. Jadi saya pengen belajar ke kota, mungkin perjalanan setengah jam lah, tapi kan butuh biaya bensin, makan dan lain-lain. Itu berhutang gitu boleh nggak ya? Syukron. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nahrul. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz. Bisa diulang pertanyaannya tadi? Baik, untuk pertanyaan pertama, saya ingin belajar agama lewat online ataupun membaca buku ataupun lewat kajian, dan saya mengucapkan Bismillah Robbi zidni ilma, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, tapi saya ini tidak menjalankan sunnah Ustadz, hanya untuk sebagai minta tolong kepada Allah. Apakah ini diperbolehkan? Apakah ini termasuk bid'ah? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaan. Pertama, seseorang ketika dia mendengarkan kajian, kemudian membaca buku, kemudian dia mulai membaca bismillah, maka tidak ada masalah, karena itu dianjurkan ya, memulai sesuatu itu membaca bismillah. Kemudian dia meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, misalnya Allahumma zidni ilman nafi'an, dan yang selainnya dia berdoa demikian, maka sebenarnya tidak ada masalah berdoa semacam ini karena doa ini baik. Tetapi jangan diyakini bahwa setiap memulai ilmu, menuntut ilmu dengan membaca doa itu. Selama tidak ada keyakinan demikian, tidak ada masalah. Seperti dia ingin membaca ini saja, ingin berdoa seperti doa ini, tidak ada keyakinan bahwasanya ini sunnah dibaca sebelum memulai kajian atau sebelum mulai membaca kitab, maka hilangkan keyakinan ini. Silahkan Anda baca dalam rangka ingin meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu, agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dan tidak ada keyakinan doa ini khusus atau dianjurkan dibaca setiap memulai ilmu, setiap memulai menuntut ilmu. Hilangkan keyakinan demikian. Tapi silahkan Anda baca doa ini selama tidak ada keyakinan tersebut. Ketika dengar kajian Anda membaca doa ini misalnya, dan tidak ada keyakinan bagi Anda bahwasanya sunnah baca doa ini, tapi Anda ingin agar meminta sama Allah agar ditambahkan ilmu, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak ada masalah. Kemudian, saya tidak menjalankan sunnah Ustadz, apakah boleh demikian? Tidak ada masalah ya. Seorang selalu berusaha kepada Allah, minta sama Allah agar diberikan hidayah. Kalau dia belum dapat hidayah, terus dia berusaha, terus dia meminta. Siapa tahu nanti di suatu saat nanti dikuatkan hati Anda untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka jangan berputus asa dari hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Kemudian untuk terkait pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika seseorang belajar untuk menuntut ilmu ke kota Ustadz? Mungkin beliau bertempat tinggal di daerah desa dan ingin menuntut ilmu ke kota, mungkin untuk menghadiri majelis ilmu. Apakah lebih baik untuk ke kota dengan menempuh jarak dan waktu demikian, ataupun lebih baik menyimak secara online dari rumah, ataupun belajar sendiri di rumah lewat baca buku ataupun dan lain sebagainya Ustaz? Baik. Kalau ditanya mana yang lebih baik, tentu lebih baik kita langsung mendatangi tempat ilmu tersebut ya, secara offline ya, karena di situ pahalanya besar. Kemudian kita bisa langsung lihat ustadz itu secara langsung, melihat adab-adab beliau, dan tentu setiap langkah yang kita langkahkan dapat pahala dan malaikat membentangkan ilmunya, membentangkan sayapnya. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan untuk menghadiri majelis ilmu tersebut karena jauh, maka kalau tidak bisa, maka silahkan mendengarkan lewat online, lewat radio, lewat YouTube, ataupun media-media yang lain yang bisa kita menuntut ilmu di sana. Maka asalnya menuntut ilmu itu kita hadir, karena ilmu itu asalnya didatangi. Ya, maka kalau nggak bisa datang karena ada sebab tertentu, entah itu jarak dan semisalnya, maka tidak mengapa dia menyimak secara online. Wallahu a'lam. Mohon maaf Ustadz, mungkin ada sedikit kekeliruan. Yang dipermasalahkan ketika ingin belajar di kota itu berhutang Ustadz, berhutang untuk beli bensin dan makan selama belajar di kota tersebut Ustadz. Apakah seperti itu diperbolehkan, ataukah lebih baik untuk belajar dari rumah saja Ustadz?
Baik. Kalau seandainya dia menuntut ilmu itu dengan cara berhutang dan memungkinkan dia bisa bayar, maka tidak ada masalah, tidak dilarang. Tapi kalau seandainya dia menuntut ilmu tersebut dengan cara berhutang, kemungkinan besar dia susah untuk membayarnya, maka kita katakan tuntutlah ilmu di rumah Anda, simaklah secara online ya. Kenapa? Karena Anda mendatangi tidak bisa. Kenapa? Karena berhutang dan Anda tidak bisa membayar hutang tersebut. Maka di sini tidak ada kewajiban bagi Anda mendatangi majelis ilmu tersebut yang ada di kota tersebut. Kenapa? Karena akan menimbulkan mudarat bagi Anda. Sehingga kalau seandainya utang itu tidak bisa dibayar, ya, maka kita suruh dia untuk mendengarkan di rumahnya. Tapi kalau seandainya dia pergi ke kota dengan cara berhutang, tapi dia insya Allah bisa bayar, maka abdulnya tetap dia pergi. Pergi dengan catatan utang itu bisa dia membayarnya. Wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Bapak Nahrul dari Gresik yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Nani dari Kunjingan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Pak, saya mau buka catatan dulu ya karena agak panjang soalnya. Baik, silakan Ibu. Bagaimana hukumnya bila anak saya memberi uang agar bisa masuk ke suatu pekerjaan karena terpaksa, misalnya sebagai office boy atau pekerjaan sejenis. Anak saya sebenarnya lulusan sarjana dan bisa komputer. Dulu waktu bekerja sebagai office boy, anak saya juga sering disebut rajin. Mungkin karena sering bantu-bantu di bagian administrasi, atau entahlah kenapa. Ustadz, yang ditanyakan bagaimana hukumnya memberi uang dalam kondisi seperti itu. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Nani. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz, bagaimana hukum ketika anak kita memberikan uang dalam keadaan terpaksa, Ustadz, untuk bisa mempermudah untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Boleh nggak kita mengasih uang kepada seseorang agar untuk dimudahkan diterima di perusahaan tersebut bekerja? Secara kemampuan kita mampu, secara persyaratan kita memenuhi. Maka boleh tidak saya mengasih uang demikian? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Maka itu ada cara yang tidak diperkenankan di dalam Islam. Maka Nabi SAW pernah bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan minta disogok. Orang yang menyuap dan minta disuap. Maka tidak boleh. Ustadz, semuanya curang Ustadz. Semuanya melakukan hal yang demikian. Maka silahkan yang lain curang, kita jangan curang. Maka kalau seandainya tidak diterima di tempat tersebut, cari di tempat lain. Maka bumi Allah ini luas. Dan rezeki itu juga diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya kita di tempat tersebut tidak diterima pada kita punya kemampuan, karena tidak diterima karena kita tidak nyogok, maka Anda cari di tempat lain. Cari di tempat lain. Maka kita jangan korbankan prinsip agama kita. Dan dunia itu dibukakan bagi orang yang beriman. Dunia itu akan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin. Ya, kata Nabi SAW, yang aku takutkan itu, kata Nabi, bukan kefakiran yang ditimpakan kepada kalian. Tapi yang aku takutkan itu, kata Rasulullah, dunia ini dibukakan oleh Allah untuk kalian. Kemudian kalian, kata Allah, berlomba-lomba ya dalam mencari dunia ini. Kata Nabi SAW, berlomba-lomba dan melupakan akhirat. Maka sejatinya dunia ini dibukakan bagi kita. Maka Anda tinggal memiliki dua hal ini saja. Di dalam dunia usaha, dalam dunia kerja, Anda insya Allah akan jadi orang yang sukses biiznillah. Pertama, seseorang itu harus amanah. Dia memiliki sifat amanah di dalam bekerja. Maka Anda kalau amanah dicari orang. Karena mencari pekerja yang amanah itu susah. Kemudian yang kedua adalah punya skill, kemampuan. Ya, punya kemampuan. Kalau Anda sudah punya skill, punya kemampuan, ahli dalam satu bidang tertentu, kemudian Anda amanah, maka Anda akan dicari orang. Dimanapun Anda akan dicari orang. Maka insya Allah mencari dunia itu mudah. Ya, tinggal miliki dua hal ini. Skill itu bisa diasah, bisa dicari, bisa dipelajari. Kemudian sifat
amanah. Maka kalau dua hal ini ada pada kita, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang tersebut untuk berusaha. Wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Ibu Nani yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Umu RA dari Solok, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya, Umu. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz. Kita mau pergi umrah misalnya ini Senin, mau pergi umrah, terus apa yang kita sebagai wanita yang lebih afdal dilakukan di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Terus kalau kita pergi sama bapak pergi umroh misalnya kan ibu merasakan begini. Misalnya gini, menelpon sama bapak susah, kadang-kadang ibu tuh kesal. Jadi ibu merasakan begini, rasanya ibu pergi itu melakukan amalan-amalan tetapi rasanya tertolak karena kadang-kadang ibu banyak kesal sama suami. Malumlah udah tua-tua, udah banyak nyinyir-nyinyir gitu Ustaz. Apalah yang baik ibu lakukan? Ibu ingin berubah jadi orang yang baik, jadi orang yang yang ramah tamah, yang enggak mudah-mudah kesal pada suami. Di lain pihak ibu melakukan amalan-amalan begitu banyak yang ibu lakukan, misalnya taruhlah seperti itu Ustaz. Tapi kadang-kadang mau pergi umrah lagi. Kadang-kadang di Mekah itu, di Madinah itu kesal-kesal sama suami. Karena begitu tadi, ditelepon dia nggak jawab. Karena kan kita terpisah dia di hotel itu kan Ustaz. Jadi ibu tuh gimana lah rasanya mau pergi. Maaf ya Ustaz, uang udah habis, tapi rasanya kadang-kadang amal ibu itu kadang-kadang rasanya tidak diterima, entah bagaimana, itulah perasaan ibu Ustaz. Apa kira-kira solusi dan apa amalannya harus ibu lakukan di sana, dan bagaimana ibu bertaubat. Cuma kadang-kadang ibu nanti kesal lagi sama suami. Sedangkan Rasulullah sudah mengatakan kalau taat kepada suami itu suruh pilih dari pintu mana aja yang masuk. Dan pihak ibu banyak-banyak kesal karena pada suami. Kesal ibu begitulah Ustaz. Kadang-kadang tuh tolong diaktifkan HP begini dan segala macamnya. Iya udah diaktifkan. Kadang-kadang mana nih tadi di kantong sedang gini sedang gitu banyak aja kadang-kadang. Jadi kalau pergi ke situ tuh banyak ibu tuh kesal. Di rumah pun kadang-kadang bernyinyir-nyinyir terus Ustaz. Napalah yang harus tolong berikan ibu nasihat ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih Umu RA dari Solok yang baru saja bertanya. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, beliau menanyakan apa saja yang dikerjakan ketika kita berada di tanah haram, ketika kita berada di kota suci Makkah dan di kota Madinah. Apa yang kita lakukan? Tentu yang kita lakukan di saat kita umrah itu adalah perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ibadah ini perbanyak? Salat. Karena salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi dilipat gandakan. Salat di Masjidil Haram setara 100.000 kali. Salat di Masjid Nabawi setara 1.000 kali. Maka hal yang Anda lakukan ketika Anda berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di kota Mekah, perbanyak ibadah salat. Jangan lewatkan satu salat sunnah pun. Maka perbanyaklah salat-salat di sana. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang lain adalah perbanyak tawaf. Ya, perbanyak tawaf. Maka tawaf diperbanyak. Ya. Karena kita nggak bisa tawaf kecuali kita berada di kota Mekah, ya, di Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, ibadah yang dilakukan di sana perbanyak baca Al-Qur'anul Karim, karena tempat yang afdal ya seseorang, maka perbanyak dia membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang keempat adalah berusaha dia di sana juga menuntut ilmu ketika dia berada di tanah suci tersebut, ada kajian berbahasa Indonesia dan semisal, berusaha dia hadir sehingga dia menggabungkan banyak ibadah dari salat, tawaf, membaca Al-Quran, kemudian nuntut ilmu, dan yang kelima adalah perbanyak doa. Ya, perbanyak doa berada di tempat tersebut. Karena doa di tempat tersebut insya Allah mudah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Anda berada di tempat yang afdal dan di waktu yang mustajab. Karena Anda musafir. Orang musafir itu doanya mustajab. Terlebih lagi Anda berada di tempat yang afdal. Maka sehingga
doa itu sangat mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 hal yang Anda lakukan ketika Anda berada di 2 kota suci tersebut, di Mekah ataupun berada di Madinah. Kemudian yang kedua, apa kiat-kiat agar membersihkan hati ini, agar tidak kesal terhadap suami, agar tidak berprasangka buruk kepada suami, ya. Kadang ya menyebabkan hal-hal ya terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga khususnya dengan suami. Bagaimana kiat-kiatnya untuk menghilangkan kekesalan yang ada pada diri? Pertama, seorang muslim dan seorang muslimah dia harus memiliki sifat husnudzan, berbaik sangka kepada pasangannya. Maka seorang muslimah dia harus punya prinsip berhusnudzan, berbaik sangka kepada pasangannya. Bagaimana cara berbaik sangka kepada pasangan kita adalah dengan cara kita mengasih uzur. Dengan cara kita mengasih uzur. Jadi kalau seandainya nelpon tidak diangkat, kasih uzur, bisa jadi HP-nya mati. Ketika nelpon tidak diangkat, kasih uzur, oh bisa jadi beliau tidak lihat telepon saya, maka kasih uzur. Ya, maka seseorang ketika dia berusaha mengasih uzur kepada saudaranya, maka lapang dada, maka berbaik sangka kepada pasangan tersebut. Kemudian yang kedua, bahwasanya ingat itu adalah suami kita, bukan budak kita, bukan anak buah kita, dia adalah suami kita. Dan ingat posisi kita sebagai seorang istri adalah seorang istri harus taat kepada suaminya. Suami itu harus diberlakukan seperti seorang raja. Maka seorang istri yang baik, seorang istri yang salehah, gimana dia memperlakukan suaminya, maka dia tidak boleh mengangkat suaranya. Maka ingat bahwa suami Anda itu kedudukannya lebih besar daripada orang tua kita. Kalau seandainya kita tidak berani mengangkat suara di hadapan ayah kita nggak berani memaki-maki ayah kita, padahal kedudukan ayah itu di bawah kedudukan suami, maka suami lebih berhak, lebih-lebih lagi suami. Maka harus kita tanamkan di benak kita ini, suami saya itu kedudukannya lebih tinggi daripada ayah saya. Kalau saya nggak berani maki-maki ayah saya nggak berani mengangkat suara di hadapan ayah saya, maka harusnya saya tidak boleh, semakin saya tidak berani ketika saya mengangkat suara saya, kemudian maki-maki suami saya. Nah, kadang posisi suami ini terlupakan oleh sebagai seorang istri. Maka ingat bahwasanya suami saya itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang tua saya sendiri. Maka kalau kita ingat posisi suami semacam ini, maka kita tidak berani untuk mengangkat suara di hadapan suami, tidak berani mencaci maki suami. Kemudian yang ketiga, ya, maka ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum wanita. Karena kata Nabi SAW, banyak wanita itu, penghuni neraka itu di kalangan wanita. Kemudian ditanya oleh kata-kata Nabi, yakfurna, karena mereka kufur. Para sahabat bertanya, yakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, tidak. Kata Nabi SAW, yakfurna al-ashir wal ihsan. Kata Nabi SAW, mereka kufur terhadap pasangan, terhadap suami mereka, dan kufur kepada ihsan, mengingkari kebaikan suami, mengingkari hal-hal yang baik dari suami dan melupakannya. Maka jangan sampai demikian. Maka ketika kita kesal terhadap suami, ingat kebaikan dia. Ya, jangan kita tidak mengingat kebaikannya. Ingat ancaman Allah. Banyak wanita itu masuk neraka karena mereka mengingkari kebaikan suami. Maka seorang wanita kalau mengingat hal ini, dia itu bisa meredam pada jiwanya, meredam pada dirinya kekesalan tersebut. Kemudian, kalau seandainya hal kesal itu muncul, Ustaz, ya gimana nih? Maka Anda cepat-cepat berpindah dari tempat tersebut. Misalnya nih, ketika di kamar Anda kesal sama suami, nelpon nggak diangkat-angkat, marah-marah. Terus gimana caranya? Anda berpindah tempat duduk tersebut. Berpindah. Gimana? Berwudu. Kemudian lakukan aktivitas lain, sholat. Kenapa? Karena marah itu datang dari syaitan. Makanya Nabi mengatakan la taghdab. Janganlah kalian marah, karena marah itu datang dari syaitan. Maka kita berpindah, caranya berpindah, ya. Jangan berada di tempat tersebut. Karena kalau kita berada di tempat tersebut, maka kemarahan itu semakin memuncak, menumpuk. Tapi kalau kita berpindah, berwudu, melaksanakan sholat, maka dia akan hilang. Dia akan hilang. Ya. Dan hal ini perlu dilatih. Ya, hal ini perlu dilatih. Karena kadang nggak bisa langsung saat itu juga, tapi dilatih.
bertahap, mungkin masih marah, terus dilatih sampai insya Allah kita tidak punya lagi sifat pemarah semacam itu dan selalu bisa berhusnudzon kepada pasangan kita. Kemudian yang terakhir adalah seorang muslim juga, dan ini paling penting ya, jangan bergantung kepada makhluk. Jadi kita itu marah, benci pada suami kita itu karena kita selalu bergantung kepada makhluk. Sehingga ketika yang kita gantungkan ini ya tidak memenuhi apa yang kita inginkan, akhirnya muncullah kemarahan, kebencian ya. Maka itu sebab apa? Ketergantungan besar diri kita pada makhluk. Maka gantungkan diri Anda kepada Allah. Ya, kaitkan diri Anda kepada Allah. Ya, maka Anda ketika menelepon suami, ketika dia tidak menjawab, ya sudah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan Anda ukur kebaikan Anda, kebahagiaan Anda dan kesedihan Anda pada makhluk. Tapi gantungkanlah kesedihan Anda dan kebahagiaan Anda pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda itu bersedih, marah kalau Anda melakukan maksiat. Anda itu senang bahagia ketika Anda melakukan amal saleh. Harus demikian. Jadi harus dalam diri kita ini ketergantungan itu kepada Allah bukan kepada makhluk. Orang itu marah. Kenapa? Karena dia tergantung dengan makhluk. Ya, keinginan dia tidak dipenuhi oleh makhluk ini, akhirnya dia marah. Maka itu salah. Maka kita harus gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita tidak bergantung pada makhluk, maka kita bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak akan bersedih karena makhluk, dan kita pun juga tidak akan pernah marah karena makhluk semacam itu. Allahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru dan menjadi solusi tentunya bagi Umu RA dari Solok yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya pada pagi menjelang siang hari ini. Kali ini ada dari Bapak Saleh Haji dari Depok, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pelaksanaan sholat witir, Ustaz, di luar waktunya. Maksudnya setelah azan subuh, ya kita belum sholat witir, maka kita sholat witir dulu begitu, sebelum qobliyah subuh. Nah itu apakah bisa dilakukan, Ustaz? Apakah kalau kita biasa 3 rakaat, apa tetap 3 rakaat atau 4 rakaat begitu? Nah berkaitan dengan sholat witir, Ustaz, apakah sholat witir itu didawamkan untuk membaca kunut witirnya? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, bolehkah melaksanakan sholat witir di waktu masuk subuh tapi subuh belum didirikan, tapi sudah masuk waktunya. Sebelum qabliyah subuh misalnya atau setelah qabliyah subuh. Tapi sholat subuhnya belum. Boleh nggak sholat witir di sana? Kalau boleh, apakah 3 rakaat ataukah 4 rakaat misalnya? Yang kedua pertanyaannya, bolehkah merutinkan bacaan kunut witir di sholat witir? Jawaban yang pertama adalah boleh. Seseorang itu sholat witir sebelum sholat subuh. Boleh. Dan itu perbuatan sebagian sahabat, diantaranya Ubay bin Ka'ab. Bahkan sebagian sahabat beranggapan sholat witir itu habis ketika sholat subuh didirikan. Selama sholat subuh belum didirikan, masih ada sholat witir. Sebagian ulama mengatakan sholat witir itu habis ketika masuk waktu subuh. Kata Nabi SAW, faidah khifta subha fa'autir biwahidatin. Jika engkau takut masuk subuh, kata Nabi, maka witirlah 1 kali, 1 rakaat. Para sahabat memahami, atau sebagian ulama memahami, masuk subuh ini adalah didirikan sholat subuh berjamaah. Sebagian lagi memahami bahwasanya masuk subuh ini, jika takut subuh ini adalah maksudnya adalah masuk waktu sholat subuh. Ada 2 pemahaman dalam memahami hadis tersebut. Maka wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat adalah asalnya sholat witir itu habis ketika masuk waktu subuh. Tapi ketika subuh belum didirikan, maka silahkan bagi yang belum sholat witir, dia sholat witir, kemudian dia laksanakan 3 rakaat. Tidak perlu dia sempurnakan 4 rakaat. Dia sempurnakan 4 rakaat itu kalau dia qadha witirnya di sholat duha, di waktu duha. Maka kalau dia laksanakan di sholat duha, maka dia ganti witirnya itu yang 3 rakaat menjadi 4 rakaat. Tapi kalau belum duha, masih di waktu subuh, tetap dia laksanakan 3 rakaat. Kemudian apakah bolehkah kita merutinkan kunut witir? Pertama, ulama khilaf ya tentang masalah kunut witir ini, ya boleh tidak berkunut atau tidak.
Atau jadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala karena mereka berselisih dalam memahami hadisnya. Saya pribadi berpandangan hadis kunut witir itu lemah. Ya, hadis kunut witir itu lemah. Ya, dilemahkan oleh Syu'bah bin Hajjaj, Yahya bin Qattan. Kemudian dilemahkan oleh ulama-ulama yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, wallahu a'lam, saya pribadi berpandangan kunut witir itu hadisnya lemah. Walaupun ada sebagian ulama, ya jumhur ulama mengatakan hadisnya hasan. Yang mengatakan ya kunut witir itu tidak dianjurkan mazhab Maliki. Ya tidak menganjurkan. Jumhur ulama mereka mengatakan dianjurkan kunut witir ya karena mereka beranggapan hadis Ubay, hadis Anas itu hadis yang sahih. Saya pernah mentakrid hadis ini, wallahu alam, saya berkesimpulan hadisnya Ubay itu yang sahih, tidak ada penyebutan kunut. Hadis Anas pun juga demikian, semacam itu. Wallahu alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Bapak Saleh Haji dari Depok yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Tutwuri dari Lampung Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika panen harga padi 7.000 ditaruhlah di pabrik dengan kesepakatan harga bisa berubah. Dan ketika waktu diambil harganya 8.000. Bolehkah Ustadz? Terus, dan berapa zakatnya bila sawah itu sawah tada hujan? Demikian Ustadz. Mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu, yang tadi yang pertama 7.000, gimana prakteknya yang harganya 7.000 dititipkan di perusahaan? Dititipkan di pabrik padinya. Terus dengan kesepakatan harga bisa berubah sewaktu-waktu diambil. Nah, sekarang mau diambil tuh harga 8.000. Boleh Ustadz? Yang ngambil ini siapa Ibu? Pabrik apa kita? Kita dititipin di pabrik karena kita di rumah nggak punya gudang gitu loh Ustadz. Oh. Jadi nanti pabrik tersebut menyewakan tempat gudang tersebut gitu ya? Baik Ustadz, begitu. Dia punya jasa penyimpan barang gitu loh Ustadz. Seperti itu. Dengan 7.000 per harga kilonya. 7.000. Waktu musim panen itu Ustadz. Oke. Dan bisa berubah, bisa jadi 8.000 nanti naiknya gitu ya? Begitu. Nah, itu udah kesepakatan. Harga bisa berubah nanti ketika waktu diambil. Harga naik ikut naik. Bagaimana Ustadz? Ya, jazakumullah khair. Ya, jazakumullah khair. Paham saya. Baik. Saya jawab ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jadi beliau menanyakan tentang masalah beliau menitip sesuatu di pabrik ya, hasil taninya dititip di pabrik. Asalnya harganya 7.000, tapi kalau harga ini naik, harga barang ini naik, pertaniannya ini naik, misalnya dia nitip beras misalnya, atau harga gabah misalnya. Kalau naik gabahnya, maka juga naik juga biaya sewanya. Yang asalnya 7.000 menjadi 8.000 ya, dan ini sudah disepakati. Boleh tidak demikian? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena harus jelas. Karena di sini tidak ada kejelasan ya. Tidak ada kejelasan karena harga bisa berubah, tidak boleh. Akadnya harus jelas di awal. Maka saya menyewa itu berapa? Menyewa itu misalnya 7.000. Ya, tidak boleh ketika pas diambil, pas naik, harganya juga naik, sewanya tidak boleh. Harus disepakati di awal. Baik itu naik atau tidak naik, harganya harus tetap. Tidak boleh ketika harga naik, dia ikut naik, harga turun, dia tetap misalnya, tidak boleh. Dia harus disepakati harga yang sama di awal. Entah itu naik, entah itu turun. Jadi, walaupun tadi surido sama ridho, dalam Islam tidak boleh. Ya, tidak boleh demikian. Walaupun kedua belah pihak sudah menyepakati. Ini perjanjian yang batil. Perjanjian yang tidak benar. Terus gimana? Dia harus ya sesuai ya dari awal akadnya. Jika akadnya sekian ribu, 7.000, misalnya 7.000. Baik naik harga hasil tani tersebut ataukah turun, tetap dia 7.000. Ya, semacam itu. Kemudian yang kedua, tentang masalah berapa zakat
pertanian dari hasil sawah tak ada hujan, yang mengandalkan hujan, maka adalah 10%. Ya, 10%, ya. Yang mengandalkan hujan sepanjang tahun, maka dia 10% dari keuntungan bersih. Jadi 10% itu diambil dari keuntungan bersih. Setelah dipotong biaya pengurusan pertanian, bibitnya sudah dikeluarkan, ya dipotong semua, tinggal keuntungan bersih. Dan juga sudah dipotong dengan biaya makan kita dan seterusnya. Maka tinggal keuntungan bersih dikeluarkan 10%. Keuntungan bersih itu harus mencapai nisab. Ya, nisab. Ya, nisabnya apa namanya? Nisabnya hasil dari hasil pertanian. Jadi kalau keuntungan bersih itu mencapai nisab dari hasil pertanian, maka dikeluarkan 10%. Semacam itu. Wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Ibu Tuturi dari Lampung yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Ita dari Padang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya Ustaz, salat taubat Pak Ustaz. Saya agak ragu gitu masalah salat taubat dan salat apa namanya? Salat hajat gitu. Terus terang saya belum pernah melaksanakan. Kalau mau hajat, ada keinginan saya hanya salat tahajud aja gitu. Apakah memang ada dasarnya salat taubat dengan salat hajat itu Ustaz? Demikian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi pertanyaannya salat apa kata beliau? Yang kedua saya salat taubat tadi. Salat hajat Ustaz. Salat hajat. Oke, baik. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Adapun ya tentang masalah salat taubat ya, apakah ada dalilnya ataukah adakah pernahkah dilakukan oleh Nabi SAW? Kemudian juga salat hajat misalnya, apakah itu juga pernah dikerjakan oleh Nabi SAW ataukah tidak? Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya seseorang kalau dia melaksanakan salat taubat itu boleh. Karena ada hadis yang menganjurkan kita untuk melaksanakan salat taubat. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Darda rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ya kata Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsana al-wudu summa qama fa shalla rak'atain aw arba'an yuhsinu fiha adh-dhikr wal khushu' summa astaghfirullah azza wa jal fa ghafara lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian dia membaca zikir tersebut ya dan khusyuk, kemudian dia minta ampun sama Allah, maka Allah ya ampuni dia. Kata Nabi, kalau dia membaguskan wudu kemudian salat 2 rakaat, membaguskan zikir dan khusyuk di dalam salat tersebut, kemudian dia beristighfar, maka kata Nabi SAW, maka Allah ampuni dosa-dosanya ya. Nah, maka ampun dosa. Hadis ini dijadikan dalil sebagian para ulama tentang bolehnya salat taubat. Maka salat taubat itu boleh, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Maka boleh seseorang kalau dia melakukan dosa besar, misalnya dia ingin bertaubat kepada Allah, maka laksanakan salat taubat 2 rakaat ataukah 4 rakaat. Maka ini hadisnya insya Allah sahih dan disepakati oleh para ulama. Adapun salat hajat, hadisnya lemah. Salat hajat hadisnya lemah. Ada hadisnya dalam Sunan Abi Dawud, tapi hadisnya lemah, tidak dianjurkan. Jadi salat hajat tidak dianjurkan. Adapun salat taubat itu dianjurkan karena hadisnya sahih, tapi tidak wajib. Wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Ibu Ita dari Padang yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya pada menjelang siang hari ini. Kali ini ada dari Ibu Hamba Allah dari Banten. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Afwan Ustaz, izin bertanya, kalau Ana tinggal dengan ibu mertua dan
dengan suami, tinggal dengan ibu mertua gitu. Kalau Ana setiap hari khawatir untuk keluar kamar karena takut bertemu dengan ibu mertua, karena kadang suka dikomentari atau tiba-tiba ibu mertua suka bawa tamu tanpa bilang, sedangkan saya keluar kamar belum menutup jilbab dan khimar begitu. Apakah perasaan khawatir setiap hari itu termasuk dengan was-was, Ustaz? Karena biasanya memang terjadi saat suami berangkat bekerja begitu. Jadi Ana dalam kondisi sendiri, Ana sempat dengar kajian Ustadz tentang was-was gitu. Apakah itu termasuk was-was, dan ada saran nggak ya dari Ustadz kalau memang itu was-was, mungkin bagaimana untuk Ana sabar menghadapi ibu mertua di rumah sendiri, dan mungkin Ana bisa menyibukkan diri dengan belajar apa ya Ustadz, mungkin ada kitab atau materi kajian Ustadz tentang apa agar Ana bisa terhindar dari was-was begitu Ustadz. Syukron. Ya, Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, beliau takut keluar rumah karena khawatir dikomentari oleh mertua, atau takut nanti mertua membawa orang tanpa beliau mungkin nggak pakai hijab, nggak pakai apa, yang mana itu bukan mahram beliau. Jawabannya adalah, pertama ya, seorang muslim ya, dia tidak boleh berkhawatir berlebih-lebihan. Ya, khawatir berlebih-lebihan itu tidak boleh ya. Kalau seandainya misalnya betul kalau kita itu mertua kita mengomentari kita, ini tidak ada masalah ya, tidak mengapa. Karena gini, jadi orang berumah tangga, suami istri ketika berumah tangga harus kita pahami bahwasanya ibu suami itu sangat sayang sama anaknya. Maka ketika dia melihat ada sesuatu yang kurang sedikit saja dari istri tersebut, dia langsung komentar. Itu semua ibu, semua mertua, rata-rata seperti itu. Kurang sedikit saja dari istri ini melayani suaminya, maka dia akan berkomentar. Kenapa? Karena sayangnya begitu besar kepada anaknya. Kemudian yang kedua, dia biasanya mengkiaskan tentang posisi dia dulu ketika melayani suami. Jadi ketika dia melihat menantu dia ini tidak seperti dia dulu melayani suami, maka dia akan marah. Saya dulu tidak seperti ini. Kenapa istri anak saya kok seperti ini, melayani suaminya tidak baik? Saya tidak seperti itu dulu. Nah, ini akibat apa? Akibat rasa sayang begitu besar seorang ibu kepada anak. Nah, Anda sebagai menantu harus paham kondisi semacam ini. Harus paham kondisi kejiwaan orang tua semacam ini. Sehingga ketika mereka komentari, maka Anda harus berpikiran bahwa itu bentuk sayangnya dia kepada anaknya. Cinta dia kepada anaknya. Ini poin penting ya. Jadi itu melapangkan dari permasalahan kita bahwasanya orang tua suami itu benci sama kita. Tidak. Dia tidak benci. Tapi dia ketika sayangnya sama anaknya, kemudian dia mengomentari ke Anda. Dan itu bukan bentuk benci sebetulnya. Kemudian yang kedua, tentang bahwasanya kita hadapi. Jadi muslimah itu jangan pernah takut. Selama yang Anda lakukan itu benar, jangan pernah Anda takut. Selama yang Anda lakukan itu tidak salah, jangan pernah Anda takut, khawatir dibenci orang. Kalau seandainya ada orang mengkritik kita, sedang yang kita lakukan itu benar, maka dia yang dapat dosa. Dia yang dapat dosa. Sedangkan kita benar yang kita lakukan. Ya, kita dapat pahala. Makanya kita ini jangan pernah takut kalau kita itu melakukan sesuatu yang sudah yang benar. Iya, kita tuh takut kalau kita melakukan salah. Maka Anda tidak perlu was-was. Karena yang Anda lakukan sudah betul. Melayani suami sudah, ya, berkhidmat kepada suami sudah. Maka kalau ada orang tua yang mengkritik, maka kita katakan ini tidak tepat. Dan kita kasih udzur. Kenapa kita kasih udzur? Karena bentuk sayangnya dia kepada anak-anaknya. Ya. Ini. Kemudian yang ketiga, kita jangan juga merasa bahwasanya ya kita itu nanti jadi sedih. Tadi sebagaimana saya katakan, kita jadi sedih kalau ada yang mencerca kita, mencela kita, ya, dan kita jadi bahagia kalau ada orang memuji kita. Jangan demikian. Jadi kita ketika hidup ini ya jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita kepada makhluk. Itu yang paling penting. Jangan pernah kita menggantungkan kebahagiaan dan kesedihan kita kepada makhluk. Gantungkan kebahagiaan dan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hilangkan rasa khawatir berlebih tersebut. Berlebih tersebut. Gimana cara menghilangkannya? Khawatir berlebih tersebut, cara menghilangkannya dengan tawakal. Dengan tawakal sama Allah, serahkan urusannya sama Allah. Ya, maka tumbuhkan pada diri kita rasa tawakal, serahkan urusannya kepada Allah, dan apa yang ditentukan Allah itu pasti baik. Maka insya Allah rasa ketakutan ini akan berkurang. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada kejadian mertua misalnya membawa orang
dalam rumah ya, sedangkan Anda belum siap, mungkin bisa Anda sampaikan lewat suami Anda. Anda sampaikan lewat suami Anda, Mas, tolong sampaikan kepada ibu kalau misalnya ada laki-laki yang bukan mahram atau siapalah, mungkin dikasih tahu dulu ke saya, siapa tahu saya ketika keluar rumah nggak pakai jilbab. Suruh suami Anda menyampaikan. Maka insya Allah orang tua itu akan mengerti dia. Ya, ketika kita sampaikan dengan cara yang baik. Dan Anda bermuamalah. Justru kalau kita berdiam diri di kamar, tidak keluar, justru akan menimbulkan pandangan yang tidak baik, anggapan yang tidak baik dari mertua. Kita keluar bermuamalah, rahat kita ya. Artinya kita berbicara ya, ngobrol ya sama mertua kita. Seperti itu seharusnya seorang menantu. Ustadz, nanti takut seperti ini. Serahkan urusannya sama Allah. Anda bertawakal sama Allah. Lakukan yang benar. Jangan pernah Anda takut bahwasanya Anda akan dibenci, akan dicela. Selama Anda lakukan benar, insya Allah pasti yang akan datang adalah sebuah kebaikan. Wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya, dan penelpon tadi merupakan penelpon terakhir kita pada sesi live interaktif kita pada siang hari ini, Ustadz. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita pada live interaktif kali ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, dan semoga seluruh ilmu yang Ustadz sampaikan bisa mendapatkan keberkahan dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan Fatwa TV live interaktif mulai hari Senin hingga hari Jumat. Untuk info lebih lengkap bisa Anda lihat jadwal yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami juga mengajak Anda untuk bisa bahu-membahu untuk mensupport program dakwah Fatwa TV dengan cara menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening yang Anda lihat di layar kaca Anda. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa yang telah membersamai kami dari jam 10 pagi tadi, dan saya mewakili kru dari Studio Fatwa TV Jember pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.